share live. Welcome. Let's see. Hello everyone. Jumpa lagi. Oke. Hai, berjumpa lagi malam hari ini dalam diskusi Let's Talk Series bersama Yuchain Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu yang masih setia mengikuti kegiatan diskusi yang sudah berlangsung sejak beberapa waktu dan khususnya bulan ini dalam rangka bulan kesehatan mental yang kita bisa sebut mental health awareness. Nah, malam hari ini spesial karena kita akan berdiskusi mengenai satu tema yang menarik sesuai dengan apa yang menjadi kegiatan yang sering kita lakukan di Youth Science Indonesia yang diketahui bahwa Youth Science sangat-sangat peduli dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan special need. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang ADHD. Nah, kita akan coba mengundang sahabat saya untuk bisa berdiskusi bersama dan kita akan coba invite ya. Oke, malam hari ini kita akan ditemani oleh sahabat saya yaitu Pak Imam Setiawan. Kalau yang rajin mengikuti kegiatan Let's Talk Series pasti sudah pernah ini ya, ingat ya Pak Imam pernah berbagi di sini juga mengenai disleksia. Nah, malam ini khusus spesifik beliau akan berbagi dan kita akan berdiskusi bersama mengenai ADHD. What is ADHD? Apa gejalanya? Bagaimana cara mendiagnosanya? Kemudian bagaimana kita bisa mengikuti berbagai aktivitas gitu ya dengan ADHD yang kita miliki. Oke. Tara, wah, pertama nongol langsung beda. Lagi makan ini, ketahuan. Selamat malam Pak Imam. Malam-malam Jen, gimana kabar sehat? Kabar sehat. Pak Imam seger banget ya. Lagi makan soalnya. Ini sama keluarga atau ini Pak sama teman-teman atau siapa sih? Ini sama teman-teman dulu di NGO. Oh oke. Tapi maksudnya nggak ini ya, nggak mengganggu ya. Soalnya kan ini kan tempat umum ya Pak ya. Sinyal apa oke ya? Sinyal oke. Suara saya terdengar jelas nggak? Suaranya Pak Imam kedengeran tapi ini Pak apa istilahnya itu apa ya? Backing soundnya banyak. Jadi agak rame gitu Pak di belakang. Back soundnya agak kenceng gitu. Oke. Tapi kalau suara saya kedengeran ya Pak ya? Clear ya? Oke ya? Oke, sip lah. Tadi mendadak juga sih mau. Oh kan diajaknya mendadak nih sama teman-teman. Oke. Semoga ya, oke. Baik, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Pak, maksimal kita akan diskusi sekitar 1 sampai maksimal 1,5 jam. Tapi kita usahakan 1 jam selesai deh gitu ya. Teman-temannya kalau mau ikutan boleh tuh ya. Ya kita sapa dulu. Sudah ada beberapa rekan-rekan yang masuk ya di live kita malam hari ini. Ada Ibu Ayu, ada Pak Demas. Selamat malam teman-teman. Yang saya belum sebutkan, kadang-kadang kan namanya nggak kelihatan ya. Boleh isi kolom ini ya komennya. Jadi saya bisa menyapa gitu. Terima kasih sudah hadir. Oke, langsung saja supaya Pak Imam bisa ini nanti punya waktu hangout sama teman-teman lagi ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu teman-teman Youth Science Indonesia malam ini kita akan membahas satu tema yang menarik mengenai ADHD. Tadi sudah saya sampaikan. Apa itu ADHD dan mengapa kita membahas ADHD?
Bulan ini sebagaimana telah dibahas selama beberapa minggu ya, ada 3 kali pertemuan, kita membahas mengenai mental health awareness. Nah, mengapa kita membahasnya dengan ADHD? Karena ditengarai bahwa gangguan ADHD yang nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Imam dan nanti beliau akan bercerita secara personal ya apa yang dialami. Tetapi saya mau garis bawahi bahwa ADHD itu bukan penyakit. ADHD itu adalah gangguan yang itu bisa berpengaruh kepada gangguan mental ya. Nah, mengapa ini penting dibahas? Karena menurut data ADHD itu tidak hanya dialami oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa. Kasusnya sudah lebih dari 2 juta per tahun. Bayangkan, kalau kita hitung dari 250 juta penduduk Indonesia, ada 2 juta orang yang hari ini sudah mendapatkan fix ya, sudah didiagnosa mengalami ADHD. Berarti ini bukan masalah yang ringan gitu ya, dan kita perlu aware karena jumlahnya bertambah terus setiap hari. Dan ini sekarang menjadi salah satu trending topik Pak, di Instagram, di TikTok, di berbagai media sosial ketika ada orang-orang dewasa yang mengaku bahwa mereka ADHD. Dan kesannya lucu Pak Imam gitu ya. Jadi kayak, oh iya saya ADHD loh, saya ini juga ADHD gitu. Saya konyol ya gitu ya. Ketika kita yang mendapat diagnosa seperti itu, kita nggak pengen gitu ya. Ini malah yang nggak punya diagnosa malah kesannya malah bangga gitu loh. Nah, coba sekarang kita dengarkan dulu teman-teman pengalaman dari Pak Imam. Pak Imam boleh berkenalan dulu mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali malam ini hadir di IG Live, lalu menceritakan siapa sebenarnya Pak Imam. Kenapa Pak Imam menjadi narasumber yang tepat untuk membahas tentang ADHD, terutama untuk dewasa. Silakan Pak Imam. Oke, halo teman-teman. Suara saya terdengar, Bu Jen? Dengar, kedengaran. Sip. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Imam. Sekarang saya stay di Bogor. Aktivitas sehari-hari sekarang jadi salah satu konsultan juga terapis anak pendidikan khusus di Sekolah Alam Hatifa di Bogor. Sebenarnya kemarin ini mendadak ya Bu ya, takut saya harus ngobrol. Biasa, biasa lah kalau saya mah begitu orangnya. Ngobrol ternyata ngobrol tentang ADHD. Benar kata Bu Jen yang tadi bilang bahwa sekarang banyak banget orang-orang yang mungkin secara tidak langsung kadang mereka ngomong bahwa saya ADHD loh gitu. Karena saya gini. Karakteristiknya sama apa yang ada di Google gitu, itu sama nih kayak saya gitu. Sedangkan mereka bukan orang-orang profesional yang bisa mendiagnosa. Dan juga kata Bu Jen bahwa saya saja yang sudah didiagnosa dari usia 9 tahun, kadang masih menutupi, kadang bahkan jangan sampai deh orang-orang tahu gitu. Orang-orang tahu bahwa saya mengalami hal tersebut gitu. Karena mungkin bagi teman-teman yang sudah paham tentang ADHD itu pasti mereka akan luar biasa gitu. Walaupun pengalaman yang seperti ini itu buat saya itu bukan ADHD gitu ya. Mungkin karena mereka tidak pernah datang ke tempat profesional. Saya sampai saat ini masih harus beberapa bulan sekali saya harus ke psikolog. Bahkan kalau lagi lumayan dengan keadaan saya biasanya langsung ke psikiater. Jadi ada hal yang ini harus diluruskan sebenarnya tentang ADHD. Yang tadi Bijan bilang bahwa ADHD ini bukan dari diagnosa sendiri gitu kan, tapi emang benar-benar harus teman-teman kalau misalkan memang teman-teman punya karakteristik ataupun hal-hal yang mungkin beberapa gitu. Oh ini saya punya beberapa nih kayak gini gitu. Kalau emang itu ada dari teman-teman, ya teman-teman datanglah ke teman-teman yang memang profesional yang emang dia sudah benar-benar berkompeten di bidangnya.
jangan benar-benar langsung ngomong saya ADHD karena saya Mm-mm. suka impulsif misalkan. Ya, Karena respon itu kan berbeda-beda gitu. betul. Dan kita untuk mendapatkan kadernya, kalau kita mendapatkan ijazah untuk ijazahnya di bermacam-macam tes, Ya, bermacam-macam apa namanya tes yang harus dilakukan ya, gitu. Bukan betul, cuma hari 2 hari, tapi betul. itu prosesnya adalah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena memang ADHD ini akan dibawa sampai meninggal dan Ya, tidak bisa disembuhkan, ya. tidak bisa disembuhkan. Jadi kayak ada beberapa sih mungkin kan juga pernah lihat di TikTok atau Instagram kalau nggak salah gitu. Mm-mm. Saya sudah sembuh dari ADHD gitu. Itu tuh dari siapa gitu kan. Nah, ya itu. Dia baca dari mana. Ya, Tapi bahkan hal-hal apa namanya hal-hal seperti ini tuh mm-mm. akhirnya ada beberapa mungkin saya pernah lihat gitu dia followernya banyak gitu kan gitu Mm-mm. dan Mm-mm. Mm-mm. tapi dia akhirnya bisa menyebabkan edukasi ini gagal gitu. Iya, Kasihan bagi mereka-mereka yang memang benar-benar terdiagnosis ADHD. seperti itu. Ya, Saya saja kan aduh nggak mau untuk kita mm-mm. ekspor gitu tentang Mm-mm. kita gitu tapi Mm-mm. namanya ini yang harus benar budaya kita harus meluruskan hal tersebut karena Ya, emang adik-adik ya, bukan 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 buat candaan atau ya, bukan buat konten atau ya. bukan buat ini benar-benar hal-hal yang harus dipahamkan pada teman-teman yang lain. Mm-mm. Terus itu Oke. awal-awal pembukaan ya. Soalnya gini Pak, banyak yang mungkin belum belum mengetahui ya. Ini mungkin juga jadi kali pertama secara publik saya menyatakan bahwa memang yes, aku juga seorang penyandang ADHD ya. Bagi yang belum tahu gitu. Em, Kenapa saya baru bilang sekarang? Karena memang betul it takes time, butuh waktu. Saya aja perlu untuk mendalami, mendiagnosa. Padahal saya juga praktisi ya di bidang ini yang sudah biasa menangani anak-anak ADHD, tapi saya baru yakin, seyakin-yakinnya itu ketika tahun 2019. Setelah 2 tahun, bayangin dong. Itu benar-benar, saya setuju Pak Imam. Kenapa? Kalau menurut saya, kenapa saat ini waktu yang tepat untuk kita berbicara secara terbuka mengenai kondisi kita? Karena begini Pak, yang saya perhatikan ya, sesuai yang tadi Pak Imam cerita tentang konten-konten yang ada. Jadi mereka menyalahartikan ADHD dengan anxiety, gitu loh Pak. Nah ini yang saya garis bawah ya. Beda, saya pengen beri penekanan teman-teman yang hari ini dan nanti akan melihat recording kita. Anxiety, yes, itu ada gitu ya, menjadi bagian dari kami yang menyandang ADHD, terutama bagi yang dewasa. Kegelisahan, kecemasan seperti itu tuh kayak sudah makanan sehari-hari. Tetapi ingat bahwa anxiety itu berbeda dengan ADHD gitu. Ada banyak lagi gitu ya, ada banyak sekali ciri-ciri. Mungkin sambil supaya teman-teman punya pemahaman dulu ya Pak Imam ya, saya pengen sharing dulu apa sih sebenarnya ADHD itu gitu ya. Kalau menurut koreksi saya bila saya salah, tetapi ADHD itu adalah gangguan yang terjadi pada area apa namanya saraf ya. Kalau kita sederhana aja ya Pak Imam ya. Kondisi di saraf otak kita itu ada yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu cairan yang mengalir ya, yang kalau kita sebutnya itu dopaminnya kita gitu ya. Nah, kalau itu terganggu, itu jadi problem gitu. Nanti teman-teman googling deh gitu ya, apa itu serotonin, dopamin gitu. Kita nggak akan bicara yang lain begitu-begitu. Tapi prinsipnya adalah ada permasalahan di sana. Sehingga itu bisa membuat kita punya kendala gitu ya, ada lag gitu ya, yang menyebabkan kita sebenarnya nggak mau kayak begitu, tapi itu terjadi. Nah, kasusnya kalau kepada saya, kenapa saya yakin kayaknya saya mengarah ke sana. Ciri-cirinya ada, terus kemudian setelah saya mendalami, sebetulnya kalau diulang sejak usia 6 tahun, sebenarnya itu sudah ada gitu ya di diri kita gitu. Cuman mungkin tidak banyak yang memahami, punya edukasi yang cukup sehingga baru ketahuannya Pak. Ini banyak yang teman-teman saya yang udah dewasa ya Pak. Mereka itu telat gitu loh. Jadi rata-rata tuh usia 30, 40 itu baru tahu gitu. Kalau ternyata selama ini
saya itu ADHD gitu ya. Ada satu teman saya Pak, nggak usah sebut nama ya, tapi dia pasti nonton deh. Jadi waktu itu saya share tentang ADHD adult gitu ya. Dan teman saya itu tanya apakah saya kemungkinan ada arah ke sana gitu ya. Terus terang saya kasih Pak ada satu apa namanya kayak tes diagnosa, tapi ini sebenarnya bukan klinis ya, tapi untuk ini aja deh supaya kita tahu gitu loh kira-kira ada arah ke sana nggak. Singkatnya dia tes, hasilnya adalah yes mengarah ke sana dan memang disarankan untuk melakukan tindakan lanjut. Cuman itu jadi kayak relief gitu loh Pak Imam. Karena dia udah usianya kalau nggak salah udah 35 ke atas dan dia jadi ngerti kenapa dulu waktu sekolah saya suka dibully, kenapa saya itu kok males, kenapa saya itu kok nggak fokus gitu ya. Dan dia baru tahu sekarang. Dan satu lagi Pak, dia udah punya anak dua, ya, dia udah punya anak dan dia melihat bahwa anaknya yang pertama itu ada kecenderungan mirip dengan dia gitu ya, likely gitu. Jadi bukan murni dia ADHD tapi likely. Nah teman-teman ada satu apa istilahnya ini kayak penemuan gitu ya yang bisa apa nyatakan secara empiris memang itu sudah dinyatakan secara ilmiah gitu ya bahwa yes ADHD itu juga datangnya secara genetik. Nah, kita ngobrol itu dulu deh. Pak Imam sekarang. Waktu Pak Imam tahu punya ADHD, terus kemudian kita mulai belajar tentang ADHD, apakah itu juga terjadi di Pak Imam dan juga di keluarga? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau soal apakah kami dan keluarga itu mengetahui tentang ADHD, mungkin karena saya di diagnosa itu sebenarnya saya tahu setelah mungkin saya sudah apa namanya sudah lebih dewasa ya. Jadi dulu kan saya memang didiagnosa disleksia dengan penyerta ADHD. Ya. Nah, saya dikasih tahu bahwa saya disleksia dan saya ADHD sama orang tua saya adalah pada saat saya sudah masuk ke SMA gitu kan, sudah masa-masa yang sudah apa namanya saya harus tahu tentang hal tersebut. Nah, sebelum hal itu ya apa yang saya alami itu ya luar biasa Bu Jenny. Apakah tadi yang bilang ada bullying, wah luar biasa bullyingnya gitu. Apakah zaman apa namanya bagaimana perasaan orang tua saya atau guru-guru saya luar biasa gitu. Nah, apa namanya indah sebagai dianggap sebagai troublemaker itu sudah dari kecil sampai mungkin bahkan sampai sekarang gitu kan bahkan apa namanya buat saya luar biasa lah ya. Kalau boleh mau katanya kalau mau nangis gitu. Mungkin Bu Jen ini tahu setelah dewasa dan apa yang dialami Bu Jen apa namanya hal-hal yang prosesnya ini tidak ada penyerta yang lain. Prosesnya adalah penyerta lain hal tersebut gitu. Akan lebih parah dibandingkan ujian yang mungkin zaman dulu mungkin sebenarnya ujian ini nggak dari kecil ini sudah ADHD. Tapi karena dia besar. Nah kalau saya pada penyertanya yang luar biasa. Apakah bahasa ini apa nyaman dan sebagainya tidak ujian. Bagaimana saya itu luar biasa impulsif. Dari apa namanya kecil tadi bullying lah, belum lagi kesukaan belajar lah, belum lagi apa namanya hal-hal yang lain. Setelah menginjak ke dewasa, ini berlangsung bukan cuma di sekolah. Jadi juga ada satu hal yang mau saya campaignkan sebenarnya. Mungkin akan saya lakukan komplit tentang ujian nasional sekarang. Bagaimana saya merasakan bagaimana punya standarisasi yang luar biasa. Mungkin ujian merasakan bagaimana kita ujian nasional kita di negara kita itu yang benar-benar yang semuanya distandarisasi. Saya merasakan bagaimana pada saat zaman itu ujian nasional saya masuk aja 5 menit selesai keluar. Keluar. Semua orang akan menganggap bahwa banyak orang menganggap saya bahwa pertama saya antara ada yang wah ini pintar banget sih baru 5 menit sudah keluar. Ada yang kalau sudah tahu wah ini masih Imam ini memang
bodoh. Mm-mm. Jadi tidak bisa untuk nasional. Mm-mm. Ini jadi hal yang buat saya sedih sebenarnya sampai saat ini. Mm-mm. Kita masih banyak orang yang menganggap bahwa akademik kepintaran dan kecerdasan itu Ya, diukur dengan satu lembar, ya. ada satu ujian nasional gitu. Kita semua Mm-mm. disamakan. Kita semua disamakan dalam satu ruangan, kita disamakan dalam satu kertas, kita disamakan dalam satu waktu. Gitu. Mm-mm. Bagaimana dengan kita yang memang punya gangguan bukan hanya sebatas di beraktivitasnya saja, Ya. tapi kita juga, kalau saya sendiri juga bermasalah dengan eksekutif function. Mm-mm. Jauh lebih lebar lagi gitu. Mm-mm. Itu hal yang luar biasa. Saya sampai hari ini tuh tadi sehari ini saya baca-baca dari pagi itu baca-baca berita-berita tentang ujian nasional di SD, SMP. Ya. Mm-mm. Terus saya merasakan gitu, saya melihat foto-foto tersebut, berita tersebut itu, kok masih sama ya gitu. Apakah saya yang masih diam saja, ataukah emang teman-teman edukasi ini tidak sampai gitu. Ya. Karena saya tadi adik-adik ini punya kecemasan yang luar biasa. Betul. Saya merasakan bagaimana punya kecemasan, kepanikan yang luar biasa pada hal-hal tertentu. Gitu. Ya. Bahkan Mm-mm. tidak, makanya teman saja. Kita mulai dari kadang sering lupa. Itu salah Ya. satu karakteristik. Benar. Lagi kayak sekarang kita sudah dewasa seperti ini. Kita tidak bisa yang namanya mengontrol pekerjaan kita. Betul. Ada yang benar begitu banyak, kita tidak bisa pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang kadang kita tidak pernah akhirnya banyak pekerjaan tidak selesai, tidak tuntas gitu. Dan itu jadi waktu itu dengan hal seperti ini saya benar-benar banyak banget ditolak, banyak banget ditolak perusahaan, banyak banget juga banyak yang dulu pernah saya benar-benar diselesaikan atau diselesaikan kontrak secara pihak dan karena seperti itu. Luar biasa Bu Jen. Dalam artian saya tidak marah, tapi ini setelah saya paham sekarang itu mungkin dulu saya marah itu. Ya. Kenapa mereka tidak menerima saya? Tidak menerima saya gitu. Nah, jangan lihat dari sisi kenapa harus selalu lihat dari sisi kekurangan, kenapa selalu dilihat dari sisi gangguannya. Kenapa Betul. tidak pernah dilihat dari sisi kelebihan? Kenapa tidak dari sisi dari kekuatan-kekuatan yang dia miliki? Masih banyak banget teman-teman yang tidak memahami bagaimana ini bekerja. Padahal banyak banget orang-orang yang mungkin sukses dengan ADHD-nya gitu. Dan saya juga merasakan, kalau boleh merasakan sukses, alhamdulillah saya sukses untuk merasakan sampai hari ini gitu kan. Dan saya bisa menghandle emosional saya. Saya bisa menghandle bagaimana itu kepanikan atau kecemasan saya keluar bagaimana saya mengelola pekerjaan, bagaimana saya mengelola emosi, bagaimana saya mengelola otak, dan bagaimana saya mengelola sosial komunikasi. Karena saya sekarang ini walaupun prosesnya dua panjang dan dua semuanya mencari bantuan. Sampai sekarang pun saya masih ada bantuan dengan kadang saya beberapa bulan sekali saya psikolog, saya psikiater lakukan emang screening lagi apakah apa yang sebenarnya harus dikerjakan. Terakhir saya adalah punya yang luar biasa. Akut, boleh bilang akut gitu kan. Yang bahkan sampai saya cari sudah sampai self esteemnya sudah di bawah standarnya diagnosanya jadi keparahan. Itu yang menyebabkan ini yang lagi saya kerjakan bersama psikolog untuk bagaimana proses di otak saya ini bisa meneliti. Salah satunya sekarang adalah yang saya lakukan adalah pertama saya harus memang belajar untuk pergi. Makanya sekarang saya lebih kenapa beliau tahu gitu bahwa saya punya proses wedding Nusantara. Nah, proses wedding Nusantara itu adalah salah satu dari terapi yang saya lakukan untuk memanajemen emosi, memanajemen otak, kecemasan dan sebagainya.
Ya. juga sosial, komunikatif, Mm-mm. maka yang luar biasa. Selain itu, karena lagi proses untuk terapinya adalah uh, mendengar dan juga menulis. Menulis adalah saya, apapun saya bisa tulis, buku, jurnal dan sebagainya. Kedua, sekarang ini yang mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu, dan kalaupun mungkin ini teman-teman komunitas saya yang banyak yang tahu dan kaget sekarang saya jadi asesor di Kemendikbud. Tugas saya adalah salah satunya adalah mendengarkan para guru-guru bercerita. Saya mewawancarai mereka, mendengarkan mereka. Bagi anak-anak ADHD, orang-orang ADHD, duduk lama mendengarkan itu adalah hal yang luar biasa. PR banget itu. Fokusan. PR banget, benar-benar PR. PR banget. Pertama kali saya melakukan itu luar biasa. Bagaimana saya harus duduk dalam waktu 1 jam, saya harus mendengarkan, saya juga harus fokus dengan apa yang dia dengarkan, dan saya harus bertanya sesuai dengan apa yang dia sedang bicarakan. Itu anak-anak saya, anak-anak disleksia dari ADHD ini, saya ini akan, kalau sudah tahu, akan jarang sekali untuk ditempatkan menjadi moderator. Sekalinya jadi moderator kayak saya, ngomongnya nggak bisa di stop. Oke. Inilah yang harus terjadi dari teman-teman, lakukan itu pada karena yang tadi kita bilang bahwa ADHD itu tidak hanya terlihat dari kecepatan saja, tapi harus dilihat dari hal-hal yang lain. Makanya pada saat teman-teman melakukan hal tersebut, jangan langsung menjadi dirinya adalah seperti itu. Sekarang banyak banget yang contoh, banyak banget pada saat saya memberikan edukasi ke sekolah-sekolah atau guru-guru gitu. Jadi seperti itu artinya seperti ini gitu. Mereka langsung kayak langsung wah kayaknya anak saya ADHD gitu. Kalau saya bilang bahwa jangan gitu. Kita sebagai seorang pendidik ya, saya sendiri tidak boleh mendiagnosa hal itu. Dan seorang praktisi ABK tidak kita harus hanya bisa mengarahkan yang untuk profesional yang lebih, bahwa untuk bisa ditangani yang lebih. Karena kalau kita lihat dari sisi karakteristik saja kita nggak bisa. Betul. Ada hal-hal yang itu sendiri. Ada hal yang nanti pengalaman ngomong. Enggak, it's okay. Karena yang tadi Pak Imam ceritakan itu kan berdasarkan dari pengalaman hidup ya. Otomatis kan akan jauh lebih mengena nih buat teman-teman yang hari ini mendapatkan pengetahuan nih. Cuman gini Pak Imam, kadang orang masih suka salah mengasimilasi gitu ya, maksudnya gini. Jadi dianggap kalau autis itu adalah ADHD, ADHD itu pasti autis gitu ya. Nah, supaya kita tidak mencampur adukan sesuatu yang salah, saya pengen kasih dulu nih batasannya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Kalau sindrom autis itu memang kelihatannya sama dengan ADHD, tapi ADHD itu bukan autism. Oke, nah kelihatan mencoloknya tuh di mana? Di bagian fokusnya, konsentrasi. Yes, kita sama nih kalau soal konsentrasi ya, nggak sulit. Impulsif, yes. Tapi ADHD itu juga ada 3. ADHD inattentif, ADHD yang impulsif, yang cenderung hiperaktif itu ya. Nah, Pak Imam kayaknya yang kedua tuh. Nah, sama yang campuran. Nah, yang general, yang sering-sering ada itu yang campuran, gabungan gitu ya, inattentif dengan yang impulsif tadi. Dan biasanya kalau di anak-anak kelihatan mencolok, tadi Pak Imam udah cerita nih kisahnya, wah jangan ditanya lah bandelnya kayak gimana ya waktu kecil itu ya, sampai udah remaja. Nah tetapi kalau sudah dewasa, sekarang kita menyeberang ya Pak Imam, kita bicara ADHD yang adult. Kalau yang sudah dewasa biasanya akan terlihat sangat-sangat terlihat seperti Pak Imam tadi bilang, kesulitan ketika sudah misalnya dalam situasi kerja gitu ya, pekerjaan. Ini contoh nih saya, nggak usah jauh-jauh saya nih. Saya punya tugas
nanti dikumpulkan misalnya gitu ya, kita harus kasih tugas jam 3 sore. Nah, Anda tahu apa yang saya lakukan? Sampai jam 2.30 saya menganggap itu waktu untuk bersantai. Jadi ya, saya akan tenang sekali sampai jam 2.30. Begitu jam 2.30 panik attack. Itu sudah mulai tuh. Tapi jangan salah, buat saya ADHD itu juga adalah gift. Kenapa? Karena dalam kondisi yang tertekan, ya, kondisi yang begitu, entah bagaimana saya nggak ngerti, Tuhan tuh baik ya. Itu jadi gitu loh dalam waktu 30 menit. Cuman saya belajar sesuatu. Selesai sih, tapi tidak maksimal. Nah, itu dia. Saya lagi belajar kontrol untuk saya bisa tepat waktu, untuk saya bisa menyelesaikan tanpa ditunda-tunda. Itu susah sekali jujur. Jadi ketika ada orang berbicara, kamu kok males? Kalau saya sering digituin, Pak. Aduh, males banget. Eh, saya perempuan dan apa namanya, rumah saya itu tidak sebersih yang rumah-rumah lain gitu ya. Kalau masuk rumah-rumah orang ADHD jangan kaget gitu. Nanti kelihatan rata bersih, tapi di kolong-kolong kita tidak tahu ya apa yang disembunyikan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang ini beberapa hal yang sifatnya lebih kepada apa ya? Kalau saya bilang itu kayak bukan obsesi sih Pak Imam, tapi lebih kayak itu sesuatu yang apa ya, sulit gitu loh buat kita untuk bisa menyelesaikan satu tugas gitu. Eh, Lebih cenderung untuk lebih kayak pembiaran. Nah, masalahnya itu nggak cuma di kerjaan Pak Imam. Tadi Pak Imam baru cerita soal kerjaan ya. Yang saya temukan itu Semuanya. juga berpengaruh, juga berpengaruh kepada ini nih kondisi ketika berelasi, bersosialisasi dengan orang. Ini contoh nih ya, waktu saya menikah, itu ya, yang terjadi nih sering-sering kita adu pendapat ya saya sama pasangan saya itu ketika misalnya kita ada janjian nih Pak mau keluar nih gitu ya, saya tuh bisa dengan santai gitu kan gitu ya, santai gitu terus kurang berapa menit gitu udah panik attack nih pasangan saya gitu ya, suami saya ini udah bingung gitu, ini nggak selesai sih gitu, terus dia masuk ke kamar dan dia bengong, ya ampun kamu, saya tuh masih scrolling itu loh handphone dengan santainya, ini kapan dandannya kapan ininya gitu ya. Nah itu hal-hal yang kecil ya, saya kasih contoh hal yang kecil mengganggu gitu Pak, jadi ada hal-hal yang akhirnya itu seperti membuat hubungan itu akhirnya renggang. Ini ada satu kasus nih Pak, teman saya ADHD dan dia divorce gitu ya, dia divorce, dia cerita saya sebetulnya ingin menjaga keutuhan rumah tangga saya, tapi karena saya tidak bisa apa ya fokus gitu loh. Jadi kayak cuek pesannya gitu Pak sama pasangan sama keluarga. Nah, hal-hal kayak gini nih Pak, kita bicara tentang sosialisasi dulu. Kalau menurut Pak Imam gimana tuh soal sosialisasi dan relasi? Betul, betul. Eh, Pasti banget bermasalah. Saya mengalami hal tersebut. Gitu. Hmm. Kalau saya mengalami benar-benar dari kecil ya, sampai sekarang juga. Nah, Pada saat saya dewasa ini, sosialisasi ini, kalau saya benar-benar bermasalah dengan namanya bahasa. Kata hmm. bahasa saya masih morak marit lah ya bahasanya. Hmm. Hmm. Terus saya lebih impulsif dalam ngomong. Apa gini? Contoh seperti itu. Ya. Kadang saya memang lebih frontal dalam ngomong gitu dan Hmm. terkadang saya tidak pernah inilah namanya juga tidak berpikir apa akibat dari hal tersebut. Ya, Walaupun betul. sebenarnya apa yang saya omongkan itu benar Ya. sesuai dengan fakta, sesuai dengan Mm-mm. lapangan. Tapi Mm-mm. bagi orang lain tidak bisa gitu, Ya, tidak bisa menerima itu karena betul. emang cara apa namanya kata bahasa saya, gaya bahasa Mm-mm. saya gitu. Terus bagi Mm-mm. orang wah frontal banget sih Pak Imam untuk ngomongin soal kayak gini. Iya Mm-mm. benar sih apa yang dia omongin benar gitu. Apa namanya gayanya yang opsinya gitu dan karena mereka tidak tahu gitu bahwa gaya-gayanya anak jadi seperti ini gitu dan itu juga Mm-mm. Mm-mm. biasanya emang inilah biasa saya lakukan gitu. Jadi Mm-mm. kayak pertama adalah saya biasanya sekarang lebih banyak baca buku-buku tentang hal itu. Walaupun mungkin kalau kita anak-anak ADHD yang benar gitu mau belajar public speaking yang kerennya kayak apa,
yang kenal kayak apapun. Mm-mm. Saya bahasa anak PDJ seperti itu. Ya, Tidak bisa benar-benar tertata banget seperti yang diajarkan kami. Tapi minimal kita bisa belajar dari situ. betul sekali. Terus saya tadi mungkin belajar seperti juga sama. Pada saat kita dikasih tugas Mm-mm. untuk deadline kapan gitu, dikerjakannya kapan. Deadline-nya kurang, paling sering adalah kalau dikerjakan mepet. Mm-mm. Semuanya mepet. Mm-mm. Tapi juga entah kenapa, ya emang sih banyak penelitian sudah membuktikan bahwa Mm-mm. anak ADHD itu masih punya FTS rata-rata. Ya. Nah, jadi Mm-mm. selain dari dan pastinya dengan ini Tuhan memberikan yang luar biasa. Bahkan kadang pekerjaan yang mungkin kayak sekarang misalkan untuk mengerjakan Mm-mm. remote saja harusnya bisa dikerjakan dicicil gitu. Ya, Itu selalu dikerjakan betul sekali. bisa dicicil tapi selalu dikerjakan. Ya, benar-benar. Walaupun selesai dan ya itu hasilnya kadang kita tidak maksimal. Walaupun maksimal juga intinya hanya maksimal dan hanya tidak Ya, maksimal. ya, Gitu. ya. Nah, ini kayak inilah yang saya lakukan bahwa mungkin saya di HP saya punya alarm yang luar biasa banyak. Mm-mm. Banyak banget walaupun kadang Mm-mm. alarm itu cuma dibiarkan. Ya, snooze, nanti ini lagi snooze. Jadi Heeh. benar-benar yang saya lakukan adalah selain saya Mm-mm. tadi alarm yang banyak, saya selalu mencatat. Ya, mencatat buku-buku saya walaupun misalkan contoh kemarin pertama saya udah mencatat nih mm-mm. deadline-nya gitu tapi nanti Mm-mm. di keempat kan bisa deadline menulis yang sama gitu. Ya, Karena itu adalah hal yang ini adalah salah satu hal yang itu yang harus saya lakukan ya saya memang mm-mm. Mm-mm. dia pertama saya Betul, betul. benar-benar yang belum lagi yang ditempel di time box belum lagi yang ditempel di time box lagi yang gimana gitu ini ya Iya, benar-benar banyak banget saya seperti itu walaupun saya benar-benar yang mm-mm. sudah dewasa seperti ini saya Ya, lakukan itu kan sudah saya lakukan dari kecil ya kayak gitu kecil, seperti itu tapi betul. Mm-mm. sekarang saya lakukan. Nah, jadi sebetulnya gini, kalau boleh dirangkum ya Pak ya, ADHD itu kalau buat saya itu blessing in disguise gitu ya. Jadi kayak apa ya dibalik kesannya yang negatif gitu ya, sebetulnya juga ada hal positifnya gitu. Contoh, kalau mau cari tim yang mampu bekerja di bawah tekanan gitu ya, kayaknya cocok deh punya stafnya orang ADHD, ini orang dengan ADHD ya. Soalnya mereka itu cenderung kayak gini, kalau kata teman saya itu gini, lu tuh kayak nggak punya apa ya, kayak nggak punya rasa gitu loh. Kata siapa kita tuh orang paling sensitif ya. Tapi kalau pas ngomong kadang-kadang gitu Pak, bener Pak. Kadang ngomongnya nggak dipikir gitu. Terus tiba-tiba orang bisa sakit hati duluan ya sama kita gitu. Padahal kita nggak, loh aku tuh tulus loh ngomong kayak gitu. Itu maksudnya dari apa yang saya pikirin, harusnya kan ngomong ya daripada diem gitu kan. Jadi kadang-kadang ada nilai-nilai norma-norma sosial gitu ya yang kadang buat kita tuh aneh gitu loh. Apa sih gitu kan. Nah, jadi ada blessing in disguise. Terus tadi ada cara nih tadi Pak Imam udah kasih tips ya. Cara pertama kalau sekarang sudah punya HP pinter, boleh tuh pakai alarm. Kedua bikin jurnal, bikin catatan gitu. Pak Imam itu sekarang juga lagi ambil S2 ya. Jadi uh, udah harus kerja gitu kan, asesor gitu kan. Udah gitu harus ngurusin tugas-tugas kuliah, belum lagi project-project gitu ya, banyak banget gitu. Saya secara pribadi juga hari ini juga lagi mencoba untuk apa ya membuat satu alur gitu ya sistem lah bahasa yang paling tepat satu sistem buat diri sendiri yang bisa membantu gitu ya sebetulnya untuk meringankan gitu loh apa namanya lag ya keterbatasan yang mungkin saya miliki contoh kayak gini deh ngomong sama Pak Imam tuh udah di pikiran udah nih nanti mau ngomong ini kan gitu ya udah dicatat pula gitu kan tapi begitu jreng gitu kan suka lupa gitu jadi kayak berubah-berubah gitu tapi perlu disyukuri gitu kadang-kadang ada hal-hal yang kita temukan pada saat kita bicara diskusi dan sebagainya nah sekarang Pak Imam saya mau lebih spesifik kan tadi kita udah cukup tahu ya
sekitar gejala tadi udah, diagnosa tadi sudah penekanannya jelas ya teman-teman. Kita boleh pakai boleh pakai tes-tes yang ada ya, tapi itu hanya untuk menjadi apa ya istilahnya awal gitu ya. Kira-kira ada nggak ciri-ciri ke sana? Kalau kira-kira ada, saran kita tetap sama, harus ke tempat atau orang-orang yang memang ahlinya ya, praktisinya. Nah, kalau masalah tes di Indonesia itu memang untuk saat ini agak susah sih Pak Imam ya. Kita kalau cari tahu ya gitu. Teman aku ada ini sih. Yang paling gampang adalah pakai yang tesnya Connors ya. Aku pakai itu waktu itu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih banyak, nanti di nanti di apa? Saya post gitu ya recording ini. Nanti saya akan coba kasih beberapa apa istilahnya itu link ya, yang teman-teman bisa akses gitu nanti ke depannya. Nah, memahami ADHD, yang paling harusnya tahu saat ini kan adalah orang tua ya Pak ya. Kalau kalau misalnya kita bicara secara dini, orang tua nih yang harus bisa mengenalinya. Seperti tadi disampaikan bahwa ADHD itu juga ternyata setelah menurut penelitian berdasarkan dari genetika. Jadi sekarang kita mau bicara nih sama orang tua yang mungkin menonton ya. Apa nih yang perlu dilakukan orang tua untuk mengenali anak mereka ya Pak ya? Apakah cukup dengan tadi kira-kira gejalanya sama gitu, kemudian ikut tes gitu. Kalau memang sudah ketahuan pun kira-kira apa nih langkah-langkah yang bisa disarankan buat para orang tua? Sebenarnya apa namanya, kalau orang tua yang benar-benar sudah paham, benar sudah tahu, bahkan sampai diagnosa oleh psikolog, memang yang pastinya adalah penerimaan. Penerimaan. Ya, Yes. penerimaan pastinya. Betul. Karena penerimaan yang kedua adalah belajar. Ada banyak banget yang masih orang tua yang tidak mau belajar atau tidak mau membaca tentang apa yang sudah didiagnosa oleh anak tersebut. Mereka kadang bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter, psikolog ataupun terapis. Betul sekali. Itu yang kedua. Selain belajar, dan yang ketiga adalah emang lakukan hal-hal yang sudah diberikan sama dokter, itu apa bersama orang tua, karena sebenarnya anak kebutuhan dari anak-anak ADHD yang paling utama sebenarnya bukan nantinya bahkan dewasanya sebenarnya. Kalau kecilnya mungkin ada tapi bagaimana menurunkan hiperaktivitasnya dan sebagainya. Tapi yang paling penting anak ADHD ini adalah bagian sosial, bagian kayak tadi kecemasan, panikan, depresi, itu gampang banget ada kata-kata ADHD. Yang paling penting adalah dukungan yang sama, gitu. Sering-seringlah ngobrol, sering-seringlah melakukan perjalanan bersama, seperti itu yang memang benar-benar harus dilakukan sama orang tua. Jangan sampai anak-anak ADHD ini dibiarkan sendiri. Itu paling penting sih. Jangan pernah anak-anak ADHD ini dibiarkan sendiri. Karena kalau dia dibiarkan sendiri, aduh, bukan bahaya sih, tapi kayak akan banyak dampak yang terjadi gitu. Itu sih mungkin. Kebayang ya Pak, kalau waktu kecilnya tidak ditangani dengan baik, mereka tidak punya tempat yang aman, terus mereka jadi orang dewasa, yang dalam tanda kutip juga bisa menurunkan gitu ya ADHD ini. Semungkin tidak ADHD-nya, tapi bentuk dari kalau saya bilang itu likely gitu ya, seperti ADHD itu kepada anak-anaknya, itu kan jadi beban yang baru lagi, masalah baru lagi gitu ya, karena ADHD itu kayak gunung es gitu loh. Ada penelitian memang, mungkin teman-teman sudah pernah baca ataupun dia sudah pernah baca. Kemudian bahwa emang di Amerika itu setelah tadi itu dari 50% itu ternyata mereka adalah anak-anak ataupun narapidanya adalah ADHD. Iya. Karena gini Pak Imam, saya impulsifnya dan mereka. Karena gini, waktu saya baca juga ya penelitian itu, likely itu karena pola asuh Pak.
Bayangkan ketika seorang ADHD yang tidak ditangani menjadi dewasa kemudian menikah dan punya anak gitu kan. Jadi dia memakai cara yang dia rasa itu yang saya tahu kan ke anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini bertumbuh lalu dikatakan bahwa anak-anaknya ADHD. Tapi kalau kita runut lagi sebenarnya anak-anaknya bukan ADHD seperti ADHD karena pola asuhnya yang diturunkan oleh orang tuanya kan gitu loh. Jadi aku bilang tadi kayak gunung es, kalau nggak dipecahkan, aduh. Makanya kebayang ya Pak ya, kenapa jumlahnya semakin hari semakin besar. Menurut saya, ini bukan semakin hari semakin besar, tapi tingkat edukasi, kesadaran, pengetahuannya yang baru. Mungkin ya, baru gitu kan, apa ya, jadi aware gitu, orang jadi aware gitu kan. Oh ada toh ADHD dewasa. Kalau nggak ditangani, nanti masalahnya nambah nih ya, nggak cuma ke orang itu, tapi ke anak-anak. Nah, oke, kita udah bicara panjang lebar nih. Sekarang Pak, tadi Pak Imam cerita ini yang paling penting untuk yang di ADHD dewasa. Mungkin kalau anak-anak kan orang tua udah pada tahu ya harus ditangani dokter, ada tindakan seperti apa medikametosa, jadi mereka harus minum obat seperti itu. Tadi Pak Imam sebutkan, Pak Imam aja juga masih harus konseling ke psikolog. Kalau sudah dalam kondisi tertentu kita harus ke psikiater gitu. Nah, kalau gini Pak, maksudnya gini, bisa ngasih nggak Pak teknis gitu ya untuk terutama yang dewasa yang saat ini setelah menyaksikan tayangan ini gitu ya, terus mereka merasa kayaknya saya perlu tes. Oke, setelah tes langkahnya tadi adalah apa lagi nih Pak yang harus dilakukan? Ya, jadi ya. Kalau sudah apa namanya sudah merasakan hal tersebut dan teman-teman datang ke psikolog dan sudah terdiagnosis seperti itu, yang pastinya teman-teman lakukan hal-hal yang jangan panik sebenarnya sih. Gitu. Betul. Ada yang panik itu karena masih juga banyak juga teman-teman saya yang komunitas ADHD itu yang dia sudah didiagnosis dewasa, terus dia kayak dikasih tahu bahwa contoh misalkan ADHD ini tidak bisa disembuhkan. Betul. Kita menetapkan dia masih banyak juga yang menganggap bahwa itu nanti, kok kayak penyakit yang nggak bisa disembuhkan dan sebagainya. Gitu. Nah, ini penting bahwa sama kayak tadi, bukan hanya orang tua saja yang harus menerima dengan keadaan kita, tapi kita juga yang harus tidak menerima dari seperti apa. Betul. Nah, selanjutnya adalah apa namanya, mulai membaca lagi. Sama kayak banyak kita kalau jadi dewasa kan kita udah bisa berpikir gitu ya. Ya, betul. Mulailah untuk membaca, mulailah banyak mencari tahu gitu, karena kita sudah dewasa harusnya lebih cepat untuk melakukan hal tersebut. Membaca terus melakukan tips gitu, karena sebenarnya anak-anak ADHD dewasa ya, atau orang-orang dengan ADHD dewasa itu sebenarnya banyak banget mendapatkan ataupun punya solusi itu justru dari dirinya sendiri. Betul sekali. Ya. Jadi dirinya sendiri. Saya melakukan bagaimana saya menjalani bisa memanajemen emosi saya, komunikasi saya, bagaimana memanajemen ucapan saya dan sebagainya. Itu justru sebagian besar banyaknya adalah dari apa yang saya lakukan setiap hari. Oh, ini oke, aku lakukan. Saya coba lagi, gagal, coba lagi. Jadi ada, makanya kalau kita sebagai mungkin lo akan merasakan sendiri ya, bagaimana orang-orang dewasa dan itu lebih kreatif dalam membuat tips buat untuk diri sendiri. Itu salah satunya. Gitu. Jangan panik, jangan aja, santai aja gitu. Pasti kita akan bisa melakukan hal itu kok sebenarnya. Gitu. Kalau emang justru malah kalau kita semakin kita panik, semakin kita overthinking, itu akan semakin tidak bisa solusi yang dapat kita berikan. Karena overthinking, impulsif, dan juga kayak tadi apa namanya banyak berpikir itu adalah kecemasan, itu adalah hal depresi, stres itu adalah hal-hal yang memang itu sudah kayak benar-benar selalu ada di muka kita gitu, kalau di muka kita dan itu tidak bisa dihindari. Itu yang harus kita cari dan cara belajar terus walaupun kita mungkin banyak banget melakukan kesalahan, misalkan contoh dalam ucapan, dalam sosial gitu, tapi jangan takut lakukan bergaul saja gitu. Karena kita insya Allah akan bisa berjalan. Ya. Kalau saya mungkin punya tips gini Pak. Saya itu kan termasuk yang tipe kecemasannya cukup tinggi gitu ya. Jadi salah satu yang saya lakukan setiap hari nih ya, setiap bangun,
1 jam paling tidak setelah saya bangun. Saya tidak lihat HP. Saya nggak lihat HP dulu, HP-nya tolong jauh-jauh gitu ya. Nah, 1 jamnya itu untuk diri sendiri, terserah. Tapi kalau saya lebih memilih memang pakai untuk sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Saya berdoa gitu. Jadi saya ambil waktu tenang. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman dengan istilah meditasi, boleh ya. Jadi intinya berikan waktu 1 jam setelah bangun tidur. Nah, setelah itu biasanya ada 1 jam lagi saya pakai untuk, nah ini soalnya kendala nih Pak, buat orang-orang ADHD, masih kurang aware gitu tentang kebersihan gitu ya. Jadi kadang malas mandi, kadang kita open aja lah gitu ya. Jadi saya memaksa diri pokoknya mau libur, nggak ada kerjaan apa saya harus mandi. Itu standar gitu ya. Karena itu penting gitu ya. Ini buat teman-teman ADHD pasti Anda ngerti maksud saya. Nah, mandi pokoknya apa ya prepare untuk dirimu sendiri. Nah, setelah itu saya biasanya membiasakan dengan membaca. Saya sudah coba ini cukup lama. Setiap hari saya baca paling tidak 10 halaman sehari. 10 halaman. Jadi itu buku saya taruh, saya baca. Baru setelah itu saya kalaupun ambil HP itu saya lihat ini loh, ada notif, kalau penting banget baru saya baca, kalau enggak saya taruh. Itu cukup membantu untuk meringankan overthinking dan stres. Nah, terus yang berikutnya itu makanan ya Pak ya, kalau menurut saya nih pribadi, makanan gitu. Jadi ada makanan-makanan pemicu yang bisa menimbulkan kita jadi stres. Nah, yang gitu-gitu jauhin, kita jauhin gitu. Ada teman saya itu yang sekarang jadi vegetarian, Pak. Bener-bener jaga makan itu dan ternyata bagus gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin kalau saya tuh ke ini Pak, jurnal ya, mencatat. Jadi hari ini saya apa, saya gimana, hasilnya bagaimana, itu pagi sama malam, at least ada yang saya lakukan. Dan yang keempat, kalau untuk saat ini Pak Imam, saya jujur, saya agak membatasi pergaulan. Maksudnya gini, eh, umur kan semakin nambah ya, pertemanan circle itu nggak semakin luas, tapi semakin selektif. Bukan kecil, tapi selektif gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil pertemanan yang itu bisa membangun gitu. Kalau dia kesannya destruktif, kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya aku keluar deh dari sana gitu ya. Itu benar-benar cukup membuat diri saya jauh lebih positif, overthinkingnya berkurang, impulsivitasnya berkurang gitu ya. Jadi ada hal-hal yang baik gitu loh. Nah, mungkin ini bisa jadi tips ya buat teman-teman yang hari ini sedang mengalami atau juga sudah pernah mendapatkan diagnosa gitu ya yang valid bahwa Anda juga seorang ADHD. Nah, nih kayaknya sinyalnya Pak Imam udah mulai terganggu. Oke, sambil menunggu Pak Imam kembali, teman-teman, Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit tentang beberapa hal tadi yang sudah kita diskusikan. Jadi ADHD itu bukan penyakit, ADHD itu adalah gangguan. Secara neurologi itu ada gangguan pada neurotransmitter Anda gitu ya. Dan ini bisa ditegakkan diagnosanya jika Anda datang kepada ahli yang memang tepat untuk melakukan tindakan diagnosa. Di Indonesia sudah ada sebetulnya komunitas ADHD Indonesia, boleh dicek di Instagram juga ada. Ada begitu banyak tempat yang mungkin Anda bisa datangi, terutama buat teman-teman yang ADHD dewasa. Nah, kaitannya dengan mental health. Um, Tadi sudah disampaikan secara detail bahwa memang ada beberapa hal yang cukup menarik gitu ya dari ADHD, yaitu trouble coping with stress. Jadi ada beberapa tindakan untuk bisa mengurangi stres itu yang masih sangat dibutuhkan gitu ya, masih kurang gitu di antara teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu bagian mengapa malam ini kita bicara tentang ADHD. Nah, hal-hal ini tadi yang menyebabkan beberapa kasus gitu ya di lapangan sehingga terjadi case di mana orang-orang dengan ADHD itu tidak bisa berbaur secara sosial. Dan harapan kami, apa yang tadi kita sudah perbincangkan, diskusikan, dan juga berbagi hidup dari Pak Imam secara personal, juga dari saya gitu ya, itu bisa menjadi masukan buat Anda yang ikut di dalam kegiatan live dan juga nanti menyaksikan recordingnya. Oke, saya akan tunggu Pak Imam untuk balik lagi. Nah, ada satu uh, quote gitu ya teman-teman, saya pengen bagi tentang my
ADHD paradox. Jadi ada paradoks gitu ya yang saya pernah baca di Instagram. Saya bacakan sebentar ya untuk closing kita malam hari ini. My ADHD paradox. It is my blessing and my curse. Jadi ADHD itu bisa blessing, bisa curse ya. Ada a superpower and a disability. I hyper focus and struggle to focus. I'm highly intelligent and slow to process. An explosion of creativity that can focus on reality. I get up early but always arrive late. I remember useless facts but forget to pay my bills. I start a million projects and struggle to finish one. I am driven, yet I am procrastinate. I agonize over decision, then I choose impulsively. I organize, then I can find anything. I care too much. My emotion overwhelm me. I'm fearless, yet I worry about everything. I want to be social, yet people terrify me. I have too much to say, so I suppress my voice. I impress and then I disappoint. I'm amazing and I am all wrong. I love my brain, then I wish it were normal. I want to shine bright and I want to hide. Jadi buat teman-teman yang saat ini juga sudah mengetahui bahwa Anda seorang ADHD, ada hal-hal seperti ini kerap kali terjadi ya. Jadi di saat yang satu ingin melakukan yang lain, yang satu akan melakukan yang berbeda, positif, negatif itu selalu bersamaan gitu buat kita. Anyway, jangan putus asa, juga jangan menyerah. Ketika kita tahu bahwa kita benar adalah seorang penyandang ADHD, like tadi dikatakan ya, my ADHD paradox. Jadi itu juga adalah sebuah blessing, meskipun orang lain mungkin mengatakan bahwa itu adalah semacam kegagalan. Ingat bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti ada maksudnya. Ada hal-hal baik di sana. Oke? Karena Pak Imam tidak bisa bergabung sampai saat ini, kita cukupkan saja diskusinya. Semoga apa yang dibahas malam hari ini boleh membawa hal-hal yang baru dan juga membawa edukasi, menambahkan semangat gitu ya, memberikan pengertian yang baru sehingga teman-teman bisa tetap menjalani kehidupan as an ADHDers gitu ya, tapi kita bisa melewatinya dengan tenang, kita bisa melewatinya dengan begitu banyak hal yang baik yang akan menyertai. Sampai jumpa lagi di Let's Talk series berikutnya. Kita masih akan hadir di minggu depan dalam tema Mental Health Awareness. Semoga apa yang diberikan selama 1 bulan ini bisa membawa kita untuk semakin menyadari betapa pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih mewakili Pak Imam dan semuanya yang tadi sudah menyaksikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa minggu depan dalam tema dan juga hal-hal yang menarik bersama narasumber lainnya yang pasti spesial. Thank you. Good night. Makasih ya Pak Imam. Bye-bye guys.